MBG dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat demokrasi. Akhir-akhir ini kita disuguhi pandangan yang menarik di mana terdapat beberapa aksi yang berbeda dengan aksi-aksi yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, aksi yang menunjukkan dukungan mereka supaya MBG ini tetap dilanjutkan. Jadi berbeda dengan tuntutan mahasiswa yang meminta MBG dihentikan. Yang aksi yang kedua adalah aksi dukungan kepada Pak Prabowo Gibran untuk tetap melanjutkan masa jabatannya sampai berakhir di 2029 nanti. Ini juga berbeda dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tanda kutip ingin melengsarkan Pak Prabowo Gibran. Kalau kita lihat lagi, dua kepentingan pro pemerintah tadi berbeda juga. Kalau yang pro MBG itu karena mereka sudah merasakan berkah dari MBG itu. Karena mereka itu adalah para petani, ada yang peternak, dan juga ada yang pemilik dapur SPPG, kemudian ada juga karyawan dari SPPG, bisa jadi. Jadi mereka membawa tanda kutip kepentingannya. Nah, kita nggak tahu juga kalau mahasiswa ini kepentingan apa yang mereka bawa yang meminta MBG dihentikan. Apakah hanya dilihat dari anggaran negara? Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG itu sama sekali tidak mengganggu anggaran-anggaran lain, termasuk apakah itu anggaran pendidikan, anggaran pengadaan pertahanan, dan anggaran lainnya. Kecuali mereduksi anggaran yang dipakai untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar yang dirasa selama ini lebih banyak berupa pengamburan anggaran saja. Sementara yang kedua, yang pro Prabowo tadi yang minta supaya Pak Prabowo Gibran melanjutkan masa jabatannya sampai di 2029 nanti, itu pandangan mereka mungkin lebih banyak kepada kepuasan mereka terhadap program-program yang sudah adakan oleh Pak Prabowo Gibran ini, seperti program kemandirian pangan, kemandirian energi, program pemberantasan korupsi, program untuk mengangkat harkat hidup masyarakat bawah. Sementara kita tidak ini kan berseberangan dengan yang keinginan aksi dari kelompok mahasiswa, yang kita tidak tahu persis apa ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dari Pak Prabowo Gibran ini. Apakah hanya dilihat dari suatu sudut saja, ini dari dolar yang naik, dari saham turun, dan ketidakpuasan mereka kepada korupsi yang ada di MBG. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita lihat, apakah dua sisi ini mengkhawatirkan kita? Kalau menurut saya sah-sah saja sepanjang tetap dijalankan secara damai, tertib, dan masih menjunjung azas-azas demokrasi dan menjauhkan diri dari anarkisme. Karena kita tentu tidak ingin berlaku anarkis yang akan membenturkan dua anak bangsa ini. Jangan sampai terjadi konflik horizontal yang akan merugikan kita. Karena bisa saja baik aksi dari mahasiswa atau yang aksi pro pemerintah ini, ya mereka juga ada hubungan keturunan, hubungan persaudaraan, hubungan bertetanggaan. Setidak-tidaknya mereka adalah masih dalam satu bangsa. Jadi, kalau masih dalam kebebasan menyatakan pendapat yang dilakukan secara tertib, itu masih dijamin oleh konstitusi. Namun apabila sudah menjadi tidak terkendali, apalagi sudah menjurus kepada tindakan makar, subversif, atau kudeta, itu sudah berurusan dengan langkah hukum. Dan kita berharap kepada pemerintah maupun kepada aparat hukum atau aparat keamanan memperlakukan kedua kelompok ini secara adil, secara berimbang. Jangan membeda-bedakan, karena dua-duanya adalah aset bangsa yang dalam rangka menegakkan demokrasi yang perlu kita pelihara dengan baik. Salam sehat demokrasi.